Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Safitri dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi tentang interaksi sosial. Nah, pada materi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang definisi interaksi sosial. Definisi interaksi sosial yaitu hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu jumlah pelaku lebih dari satu, adanya komunikasi antar pelaku, ada dimensi waktu yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung, dan pula ada tujuan-tujuan tertentu. Faktor-faktor pendorong sosial antara lain imitasi yaitu meniru, ada pula identifikasi, proses psikologi yang terjadi pada seseorang karena secara tidak sadar dia membayangkan dirinya seperti orang yang dikaguminya, lalu dia meniru tingkah lakunya. Ada pula motivasi yaitu dorongan dan keinginan. Ada pula sugesti yaitu rangsangan atau pengaruh, dan simpati, situasi di mana seseorang dapat merasakan kondisi yang sedang dirasakan orang lain. Ada juga empati, wujud atau rasa simpati yang berupa bantuan atau perbuatan yang nyata. Berikut syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial secara primer, yaitu kontak secara langsung atau antar kelompok masyarakat yang terjadi secara tatap muka. Yang kedua, ada kontak sosial sekunder, yaitu kontak secara tidak langsung atau antar kelompok yang dilakukan dengan bantuan perantara. Proses komunikasi ini dapat terjadi dengan dua cara, yaitu komunikasi verbal, bentuk komunikasi secara lisan atau tulisan, contohnya surat menyurat. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal, yaitu bentuk komunikasi yang memakai simbol-simbol gerak tubuh atau bahasa isyarat. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada asosiatif. Asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kerjasama yang harmonis. Proses asosiatif ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama kerjasama. Kerjasama adalah proses sesuatu yang dilakukan suatu kelompok atau perorangan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini dilakukan secara spontan, langsung, kontrak, dan tradisional. Ada akomodasi, yaitu proses penyesuaian diri orang perorangan atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan. Ada asimilasi, yaitu proses sosial yang ditandai usaha-usaha memengaruhi perbedaan antar perorangan atau kelompok manusia. Yang terakhir, ada akulturasi, yaitu proses sosial kelompok yang timbul manakala suatu kelompok manusia yang kebudayaan tertentu yang dihadapkan dari unsur suatu kebudayaan asing. Berikut bentuk-bentuk interaksi sosial yang kedua, ada disosiatif, yaitu keadaan sosial yang tidak harmonis akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat. Proses ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama persaingan. Persaingan yaitu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih yang saling berlomba-lomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Yang kedua ada kontravensi, yaitu proses sosial yang ditandai suatu ketidakpastian atau keraguan, penolakan, dan penyangkaian yang tidak diungkapkan secara terbuka. Yang ketiga ada pertikaian, yaitu bentuk lanjut kontroversi. Yang keempat atau yang terakhir ada konflik, di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan.